Salam, apa kabarmu hari ini? Jumpa lagi bersama saya dalam Matetes Ministry Channel. Pagi hari ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan, firman yang berkaitan dengan renungan Paskah. Olehnya kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk anugerah dan kasih setia Tuhan, untuk hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, memberkati kami sepanjang hari ini, supaya setiap apa yang kami kerjakan, kami jalani, Tuhan memberkati, membuat berhasil. Namun sebelum itu kami rindu untuk diberkati, diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami berjalan di dalam tuntunan penyertaan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat 4 berkata, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Kuasa kebangkitan Kristus. Pagi-pagi benar terbitnya fajar Paskah sudah tak bisa ditahan lagi. Tanda ini mampu dibaca baik oleh para perempuan seperti yang disebutkan oleh Markus dalam kitabnya. Mereka adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Selewatnya hari Sabat, pagi-pagi benar kala fajar, mereka bergegas menuju ke tempat tubuh Tuhan dibaringkan. Apa yang membuat mereka bergegas pergi ke kubur? Pengetahuan tentang tradisi penguburan dan cinta kasih bagi yang dikuburkan tentu menjadi alasan penting bagi mereka untuk menengok Yesus yang sudah terbaring kaku kala itu. Niat yang sudah dibangunkan sejak awal adalah meminyaki tubuhnya. Ini adalah wujud bakti mereka kepada seorang guru, Yesus, yang 3 hari sebelumnya menjalani proses penderitaan sampai mati di atas kayu salib, membuat para murid-murid dan wanita-wanita ini merasakan begitu perihnya, begitu menderitanya Yesus. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Rasul Paulus terkait dengan mengalami kuasa kebangkitan Kristus menulis dalam pimpinan, tuntunan, arahan, bimbingan, dan ilham Roh Kudus, menegaskan demikian, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Semua gereja di dunia hari ini merayakan kebangkitannya. Apa dampak keyakinan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian bagi kita? Hal ini dimaksudkan agar perayaan Paskah dan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus jangan sampai hanya sebuah kesempatan untuk bernostalgia,
tentang cerita kebangkitan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Yesus hidup, maka keyakinan tersebut harus membawa pengaruh dalam hidup kita, harus membawa pengaruh dalam iman percaya kita, membawa kita semakin dekat kepada kuasa kebangkitan Kristus. Pertanyaan penting yang patut diajukan adalah bagaimana mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Berdasarkan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 10, maka ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan terkait dengan mengalami kuasa kebangkitan Kristus, yaitu yang pertama, kita berurusan dengan Allah yang hidup. Ia bukan Allah yang mati seperti disaksikan oleh perempuan-perempuan tadi yang ingin melihat tubuh Yesus yang terbaring kaku di dalam kuburan. Tetapi Allah yang hidup artinya memiliki mata yang dapat melihat, telinga yang mendengar, kesadaran dan hati yang dapat merasa. Perhatikan lagu Mata Tuhan Melihat merupakan peringatan bahwa kita tidak dapat ceroboh dengan perbuatan kita, sebab Tuhan melihat, mendengar, dan hatinya bereaksi terhadap sikap dan tindak tanduk kita. Menyadari hal ini, kita tidak akan bersikap ceroboh, sebab penyertaan Tuhan bukan hanya membuat kita tenang karena Dia melindungi dan menjaga, tapi juga membuat kita berhati-hati, sebab tindakan kita menimbulkan reaksi perasaan Tuhan. Kesadaran bahwa Ia adalah Allah yang hidup menggerakkan kita melayani Dia dengan tulus dan sungguh-sungguh. Kita tidak melayani Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Gerak hidup kita adalah pelayanan kepada Tuhan yang hidup. Pelayanan adalah anugerah karunia yang Tuhan percayakan bagi kita. Pelayanan di sini tentunya dimaksud adalah perbuatan baik kita kepada sesama yang membutuhkan pertolongan di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Poin yang kedua, kita berurusan dengan Allah sebagai Raja yang berkuasa. Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa segala kuasa ada di tangan Tuhan. Dalam Matius pasal 28 ayat 18-20. Bandingkan Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pemerintahan dan pemimpin sebuah negara bisa berganti, tetapi pemerintahan Allah tidak pernah diganti. Bila kita percaya hal ini, maka kita percaya bahwa semua ada dalam kontrol dan monitor Tuhan yang sempurna. Alkitab berkata bahwa tidak akan seekor burung jatuh di luar kehendak Bapa. Dalam Matius pasal 10 ayat 29-31. Bahkan rambut kepala kita pun terhitung olehnya. Hal ini menunjukkan pemeliharaan dan perhatiannya yang sempurna. Jadi kalau kita yakin sungguh-sungguh akan hal ini, kita belajar bergantung kepada Tuhan, bukan kepada sumber lain. Kita harus percaya Allah kita bukan saja berkuasa, tetapi juga baik. Kepercayaan kepada Allah yang hidup, baik dan berkuasa akan membuahkan jiwa yang tenang, menggerakkan kita untuk menghampiri Dia senantiasa, sebab Dia adalah sumber kehidupan. Pendengar setia Matetes Ministry yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pengalaman berharga menyisakan kegentaran dahsyat dalam hati, sebuah cita rasa iman yang tak terkatakan. Itulah rasa istimewa yang dialami oleh para perempuan sebagai berkah kala fajar Paskah mereka. Tuhan yang mereka cintai telah bangkit dari kematian. Bila kita juga mendapatkan pengalaman demikian berharga, tentu kita akan menyimpannya sebagai perenungan kita sepanjang hidup.
Jikalau dunia di sekitar kita mengalami gonjang-ganjing, kalau kita hidup, kita mengalami permasalahan, kesulitan, kesukaran hidup, hal itu terjadi untuk kemuliaan namanya, demi kebaikan kita. Harus saudara pahami bahwa dunia ini persinggahan sementara, tempat pelatihan, persiapan di mana kita akan dibawa ke dalam kerajaan Bapa. Ketika Stefanus diseret oleh musuh-musuh Injil, di sana Tuhan seperti tidak berdaya menolong Stefanus. Tuhan bukannya tidak berdaya, tetapi Tuhan menghendaki demikian. Sebab dengan cara demikian Stefanus menjadi martir. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Mari kita merenungkan kuasa kebangkitan Kristus. Dia bangkit dan hidup. Di dalam Yohanes dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kami semua umat-Mu yang mendengarkan isi hati-Mu pagi hari ini, kami boleh diberkati, membawa kami semakin dekat lagi kepada Engkau dengan iman, percaya, keyakinan kami. Kami tidak goyah, kami tidak gentar di tengah situasi dunia yang gonjang-ganjing ini, karena kami mengandalkan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihinya, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pagi hari ini kekal hingga selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saudara diberkati melalui channel ini, mari bagikan link ini kepada saudara-saudara, bagi saudara-saudara kita seiman, bagi orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Doa kami, kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua sepanjang hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.